Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat renungan malam Shalom, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat diberi pengertian dan kami boleh memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai ayat 34 dan ayat pembimbing renungan ayat 30 sampai 31a. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sahabat renungan malam Shalom, nas renungan ini mengingatkan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipilih dan ditawar. Sederhananya, mengasihi Allah dan sesama manusia adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Para pemimpin agama Yahudi dalam konteks ini seolah-olah tidak pernah merasa puas menguji Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus. Kali ini terjadi persepakatan antara ahli Taurat dan orang Saduki, yang biasanya mereka saling berbeda pandangan, namun untuk menyerang Tuhan Yesus, mereka bersatu. Topik yang mereka pertanyakan adalah mengenai perintah yang terutama. Mereka ingin menguji Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus itu menghargai hukum Musa? Hukum manakah yang terutama? Pertanyaan ini diajukan dan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Yesus memberikan jawaban yang menarik. Walau diminta memberikan satu hukum yang dianggap terbesar dan terutama, Ia menjawab dua hukum, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengapa? Karena mengasihi manusia atau mengasihi sesama adalah tindakan yang akan muncul bila seseorang mengasihi Allah. Kedua hukum ini saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi perintah dan hukum yang lain. Hukum ini menyatakan kewajiban manusia kepada Allah dan tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Mengasihi tidak terlepas dari melakukan sesuatu. Kedua hal tersebut, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, saling berhubungan.
Ketika kita mengasihi Allah, kasih itu juga tentu akan mendorong kita melakukan sesuatu untuk Allah, yaitu melalui tindakan dan perbuatan kita terhadap sesama manusia. Yesus dalam hal ini mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan merangkum seluruh aspek diri manusia. Karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan dirinya dalam hidupnya. Itu artinya mengasihi, mencintai Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh tanggung-tanggung. Tetapi semua aspek kehidupan kita harus kita nyatakan untuk mengasihi dan mencintai Allah. Contohnya, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi keluarga kita, sewajarnya lah kita berpikir keras, menggunakan akal budi kita sebaik mungkin. Bagaimana caranya memelihara kebahagiaan, keharmonisan, dan keutuhan keluarga. Bagaimana caranya dengan kekuatan menafkahi keluarga kita, dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, kita juga menggunakan segenap kekuatan kita untuk mewujudkan segala perintah dan hukum, yaitu mengasihi keluarga kita. Demikian juga saat melakukan sesuatu kepada teman atau sesama kita yang sedang dalam kesulitan, yang dalam pergumulan, dapat memperdalam kasih kita terhadap saudara atau teman kita tersebut. Kita dapat saja melakukan sesuatu tanpa kasih, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa melakukan sesuatu. Kasih kita tidak sebatas kata-kata, tidak sebatas ucapan dari mulut kita, tidak sekedar kata-kata indah, tetapi terwujud dalam tindakan kasih yang nyata terhadap sesama kita. Inilah yang dituntut bagi kita dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sahabat Renungan Malam Shalom, renungan malam ini sungguh menggugah kita untuk memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita mengasihi Allah dan sesama manusia? Apakah kita mengaku mengasihi Allah, tetapi masih menyimpan rasa sakit hati dengan orang lain? Apakah kita mengasihi dan memelihara diri sendiri? Sudahkah kita mengupayakan kasih itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita? Di sisi lain, begitu banyak orang berkata mengasihi Tuhan. Ia mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah ke gereja, rajin membaca dan mendengar firman Tuhan, rajin memberikan persembahan, namun ia masih menyimpan dendam atau benci, bahkan iri hati kepada sesamanya. Kebencian, iri hati, dan dendam adalah hal yang dapat menutup diri kita sehingga kita tidak mampu memberi cinta kasih kepada sesama kita. Kita dapat belajar dari Tuhan Yesus yang mencintai Allah Bapa dan mencintai semua umat tanpa batas. Ia bahkan merelakan dirinya, mengorbankan hidupnya
dan menanggung derita, mati di kayu salib bagi keselamatan umat manusia, hanya karena Ia sungguh mencintai Allah Bapanya dan mencintai kita umat manusia. Tuhan Yesus telah membuktikan dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus juga mau memperkenalkan Allah sebagai pribadi yang mengasihi. Karena itu, manusia pun dipanggil, termasuk kita pada saat ini, dipanggil untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah berbanding lurus sejajar dengan mengasihi manusia. Artinya semakin seseorang mengasihi Allah, dia pasti akan semakin mengasihi sesamanya, mengasihi manusia. Mungkinkah mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak menaruh kasih kepada manusia yang kelihatan? Mari Bapak Ibu Saudara, sahabat Renungan Malam Shalom, kita nyatakan, kita tunjukkan kasih kita terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Bukti bahwa kita mengaku mengasihi Allah, mari kita nyatakan kasih kita terhadap sesama. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, umat tebusan-Mu yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan memberikan kami hidup baru, hidup yang kekal. Biarlah Tuhan, ketika kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, pakai kami dan mampukan kami Tuhan untuk menyatakan kasih yang daripada-Mu kepada setiap orang, kepada sesama kami umat manusia dan kepada seluruh ciptaan-Mu. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur kami. Berkati kami sepanjang malam ini, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus dan mulia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.